Bismillahirrahmanirrahim. Bu'itsa bil haqqi wal adli. Ini adalah tema yang kita akan bahas pada malam ini. Engkau diutus dengan hak dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bu'itsa dan utus panjenengan bil haqqi kelawan hak wal adli lan adil. Waqafa ngadeg sapa ar-rasulu rasul fi ghazwati badrin ing dalem perang Badar biqadibin kelawan gawa kayu fi yadihi ing dalem tangane rasul. Famarra mongko liwat sapa rasul bisawadin kelawan sahabat sawad ibani Ghaziyah putrane Pak Ghaziyah wa huwa hale utawi sawad iku kharijun wong kang metu minas soffi sangking barisan fadaraba mongko mukul sapa nabi ing sawat bil qadibi kelawan kayu fi batnihi ing dalem perute sawat wa qala lan dawuh sapa rasul lahu maring sawat dawuh istaqim ya sawat istaqim jejeg sira ya sawat he sawat faqala mongko ngucap sapa sawat auja'ta ngelarani panjenengan ni ing kula ya Rasulullah tuh Rasulullah waqad bu'itsa lan teman-teman dan utus panjenengan bil haqqi kelawan hak wal adli lan adil.
Fa'akid mongko paringi panjenengan ni ingsun min nafsika saking awake panjenengan. Fakasyafa mongko buka sapa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ambot nihi saking peruti Nabi. Wa qala lan tawuh sapa Nabi, istakid becik balesno sira, ya sawat he sawat. Fa'tanaqa mongko meluk hu ing Nabi sapa sawadun sawat, wa qabbala lan nyium sapa sawat batnahu ing perute Nabi. Faqala mongko dawuh sapa alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ma hamalaka ma iku apa hamala kang gawa apa ma ka ing sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono penggawean. Pakola mongko ngucap sapa sawat, ya Rasulullah, tuh Rasulullah, aradtu mongko ngarepi ingsun apa ayyakuna ing yen ta ana akhiral ahdi ing dalam akhiri janji atau akhir hayat, tapi tulis hayat tidak apa-apa, akhiri urip, ayyamassa ing nyento demek jildi ing kulit ingsun apa jilduka kulit panjenengan. Fada'a mongko donga sapa Rasul lahu ing sawat bi khairin kelawan kebagusan.
Ada cerita menarik sebelum terjadinya perang Badar. Jadi sesuai dengan tema judul dari apa yang kita bahas, bu'itsa bil haqqi wal adl. Panjenengan diutus dengan adil dan hak. Jadi sebelum peperangan itu Rasulullah memimpin pasukan. Biasanya ketika memimpin pasukan, siapapun itu biasanya kan harus merapikan pasukan terlebih dahulu. Jenderal harus merapikan pasukan. Rasulullah berdiri dengan membawa kayu kecil, ya kayak semacam apa namanya, kalau kata sampean itu pecot, tapi bukan pecot, apa ya, batu ya, kayu kecil lah, yang tidak terlalu besar, kecil, untuk merapikan gitu saja. Nah, ketika itu beliau sedang berjalan di depan pasukan, lewat di depannya Sawad, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ternyata si Sawad ini dia keluar barisan. Maka kemudian Rasulullah memukul dengan kayu kecil itu. Maksudnya untuk merapikan supaya Sawad masuk kepada barisan, biar lurus softnya gitu. Nah, kayak gitu. Tidak terima ternyata si Sawad. Kenapa? Karena Nabi memukul kena perutnya si Sawad itu. Tak terima si Sawad, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, panjenengan sudah menyakiti saya, auja'tani ya Rasulullah. Padahal waqad bu'itsa bil haqqi wal adl, padahal panjenengan itu diutus oleh Allah secara hak dan adil. Artinya tidak bahasa kita ya, tidak pantas gitu kan. Kalau saya diberlakukan seperti ini, padahal panjenengan kan orang yang adil, orang yang hak gitu ya kan. Maka Rasulullah kemudian tidak tega melihat apa namanya, ada anak buahnya yang merasa disakiti oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah berkata, apa namanya, oh kalau begitu silakan, kalau kamu memang mau membalas, maka balaslah. Dia kan tadi kan dipukul kan pakai kayu itu, maka dibalaslah. Karena yang kena itu adalah perut, maka sama juga harus perut juga. Maka Rasulullah kemudian mengangkat bajunya sehingga kelihatan perutnya beliau, diangkat, dan ternyata si Sawad ini bukannya mukul balik, tapi dicium dan dipeluk. Jadi perutnya Rasulullah itu dipeluk sama si Sawad. Awalnya para sahabat yang lain ketika melihat Sawad ini kok tidak terima, ditegur oleh Rasulullah. Awalnya mangkel, kok bisa si Sawad seorang sahabat ini kok bisa mangkal kepada Rasulullah. Padahal kan Rasulullah kan dalam posisi yang benar sebagai jenderal perang harus merapikan barisan. Nah ini si Sawad ini ndak rapi, makanya kemudian dipukul. Dipukulnya pun juga tidak keras, dengan maksud supaya rapi, kayak gitu. Awalnya para sahabat mangkel, tapi ketika melihat ternyata si Sawad ini bukannya mau balas dendam, tetapi malah mencium dan memeluk perut Rasulullah SAW. Ditanyakan oleh Rasulullah, ma hamalaka ala dzalik, apa sebab kamu melakukan ini? Maka kemudian sahabat berkata, saya ingin bahwa di akhir hayat saya, yang menjadi hal yang terakhir dalam hayat saya atau dalam kehidupan saya ini adalah kulit saya bersentuhan dengan kulit panjenengan. Kalau kulit saya bersentuhan dengan kulit panjenengan, maka ini sudah akan menjadi jaminan kulit ini tidak akan dimakan oleh api neraka. Tidak ada api neraka yang akan Kenapa? Karena kan sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian sama Rasulullah didoakan. Melihat ini para sahabat akhirnya iri. Yang awalnya itu mereka mangkal kepada Sawad, tapi si Sawad ini dengan kecerdasannya
itu akhirnya melakukan apa yang kita terangkan tadi, akhirnya mereka menjadi iri. Sebenarnya di sini si Sawat ini tidak ingin apa ibaratnya itu marah kepada Nabi atau bahkan balas dendam, enggak. Tapi ada tujuan tersembunyi di balik itu yang dia lakukan. Itu yang pertama karena kecerdasan dia, yang kedua karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Rasul tidak akan membuka tidak akan membuka pakaian beliau dan tidak akan mau perut beliau itu dipeluk kecuali dengan cara yang kayak seperti ini caranya. Kalau diminta satu misal, wahai Rasul, apakah sudi panjenengan saya cium perutnya kayak gitu, ya kan kira-kira beliau mau apa enggak, kan belum tentu ya, kita enggak tahu bagaimana gitu kan. Kayak satu misal sampean ingin cium perut nyainya satu misal, kan enggak mungkin kan, maka pakai cara-cara yang seperti ini. Ini sebagai contoh. Berarti itu menunjukkan kejeniusan si Sawat, kecintaannya si Sawat. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang selalu menjaga perasaan orang lain. Jadi tidak mentang-mentang beliau itu adalah jenderal perang kemudian saya kan berhak, karena tidak begitu Rasulullah. Tapi kemudian malah memberikan kesempatan, jikalau saya merasa bersalah maka silakan balas, kayak gitu. Itu kepemimpinan luar biasa. Kalau sekarang kan ada pemimpin seperti itu kan jarang. Kalaupun ada ya jarang. Padahal ya posisi Rasulullah itu benar, tidak salah. Dan si Sawat dia salah karena dia sudah keluar dari barisan. Tapi itu dilakukan karena ada maksud tertentu. Nah, ada hal yang menarik sebelum terjadinya perang itu. Dan ternyata endingnya itu sangat mengharukan. Yaitu supaya kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit panjenengan, dan jikalau saya meninggal maka itu adalah ibaratnya ya, menjadi kenang-kenangan yang terindah gitu ya. Kayak gitu, luar biasa. Ini yang bisa kita bahas pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat.